tahun lalu sekitar 2022 merupakan kejadian paling menyeramkan yang dialami teman gua Dini dan bapaknya Pak Sarip. Teman gua Dini curhat ke gua bahwa Pak Sarip ini, bapaknya dia, sering kena gangguan yang bukan gangguan wajar. Nah, jadi bisa dibilang gangguan seperti teluh, santet, guna-guna dan lain-lain. Akhirnya Dini ini cerita ke gua bahwa bapaknya sering setiap habis maghrib dan setiap tengah malam pas sesudah wirid, dia sering ngerasain sesak napas dan sering badannya itu kayak ada yang nyerang secara tiba-tiba. Nah, dia konsul sama gua. Nah, padahal gua nggak ngerasa bisa ataupun gua nggak ngerasa pintar dalam hal gaib. Akhirnya gua nanya ke si Dini ini, kenapa lo cerita ginian sama gua, kata gua. Akhirnya Dini dia tahu dari Iksan, temen gua, katanya lo bisa yang kayak gitu. Kalau gua sih nggak bisa, kata gua, terus terang. Tapi mungkin kalau nyokap ataupun om itu sedikit agak ngerti ke hal-hal seperti itu. Akhirnya gua bawa si Dini ini sama ayahnya si Pak Sarip ini ke om gua. Akhirnya gua bawa ke om gua, didiskusiin segala macam, kapan kita ketemu, kapan kita janjian. Akhirnya Dini mutusin besok sore kita ketemu, katanya di Cipari, di desa gua. Akhirnya kita janjian depan masjid, udah janjian, gua bawa ke rumah om gua. Akhirnya udah di situ masuk, baru masuk pintu rumah udah kayak ada yang nyerang. Pak Sarip ini ngerasa dadanya sesak, terus dia tiba-tiba jatuh gitu. Akhirnya gua bangunin sama anaknya, si adeknya Dini ini. Akhirnya dibangunin, udah kata om gua, udah dudukin aja, dudukin. Akhirnya di situ ditanyalah sama om gua, punten Pak, naon nu dirasa ku si bapak teh. Akhirnya buka suara di situ. Saya sering ngerasa ini, Pak, Kang, dia nyebutnya Kang. Saya ngerasa sering setiap habis maghrib itu dada ngerasa sesak, seperti kayak ada yang nonjok. Nah terus begini Kang, katanya, setiap malam itu pas tidur, nah dada saya itu selain sesak itu sering kayak ada mungkin makhluk yang tiba-tiba nyeret kaki saya keluar dari kasur. Akhirnya om gua cuma senyum. Dia udah paham apa yang dirasain si Pak Sarip ini. Ya udah Pak, mangga duduk aja dulu, kata om gua. Duduk. Akhirnya om gua ke dapur, dia ngambil air putih di gelas, udah dibacain wirid. Akhirnya dicipatin ke si Pak Sarip. Wah, di situ kejang dia, kejang. Akhirnya mediumisasi di situ. Nah, keluar di situ salah satu sosok yang mungkin nyerang Pak Sarip setiap tengah malam. Ditanya sama om gua nih, di mana anjeun? Kunaon anjeun teh ngaganggu bae ka ieu bapak? Udah di situ kita diem. Memang gua sering di situ kan ngebantu si om gua ini kalau misalnya ada pasien. Akhirnya gua di situ siap siaga sama adeknya si Dini ini yang cowok. Kalau kejadian yang gak diharapkan terjadi gitu. Akhirnya masuk di situ. Rek naon sia ka dieu?
rek musik aing. Nah, sok ayeuna mah indit tinggalkeun raga jama ieu lamun moal urusan jeung simkuring. Nah, akhirnya mungkin di situ sosok yang ngediamin Pak Sarip ini nggak terima, diusir ya oleh si om gua ini. Akhirnya sesuatu yang nggak diharapkan pun memang terjadi. Di situ tiba-tiba sosok makhluk yang masuk ke tubuh Pak Sarip ini, dia tiba-tiba ngereng, kemudian air yang ada di situ ditumpahin semua. Kebetulan di situ kan ada aqua juga tuh, pecah semua di situ. Airnya loncat, si makhluk yang ada di Pak Sarip ini loncat. Gua coba pegangin sama si adiknya si Dini ini. Oke, akhirnya kita rejeng gitu kan, kita rejeng. Ditanya oleh om gua, lamun kaulah moal indit ti dieu simkuring kapaksa rek nindak ka kaula ku cara anu mata nyeri kanu janten raga kaula. Kayak gue di sini pakai bahasa Sunda karena memang aslinya seperti itu. Akhirnya ini makhluk memang agak iseng juga di sini, agak iseng dan batu juga nih makhluk. Salah sia teh geuning geus cuman taka ka aing wawanianan ngusir aing teh suruhan dukun ti desa Gerba. Wah, ini kita udah dapat informasi nih satu. Nah, saha ngaran dukun nu nitah kaula. Nah, om gua nanya lagi di situ. Aya. Nah, di sini gua gak akan nyebutin nama dukunnya siapa, tapi ada salah satu dukun di desa Gerba itu, kita sebut si A lah. Si A. Akhirnya om gua nanya balik, sok kaula indit kanu nitah kaula bejakeun ulah sakali-kali deui asup ka raga ieu. Lamun moal kaula berhadapan jeung simkuring. Teu bisa lamun kuring balik kanu nitah kuring nu bakal benang, kuring nu bakal dipaehan. Tapi lamun keukeuh kaula cicing di raga ieu, kaula nu bakal nyiksa raga ieu. Nah, om gua di situ terus maksa buat si sosok makhluk ini keluar dari raga si Pak Sarip ini. Akhirnya udah diskusi segala macam, terpaksa lah om gua di situ dia nyuruh gua ambil kertas. Udah gua ambilin kertas, dia tulis kayak semacam huruf hijaiyah, dia tulisin, dia bawa tongkatnya. Kebetulan om gua tuh punya tongkat gitu. Ini tongkat setiap dia nyembuhin orang-orang yang terkena santet ataupun guna-guna, dia selalu bawa tongkat. Nah, kebetulan yang ditulis di kertas itu huruf-huruf hijaiyah sama seperti huruf-huruf yang tertulis di tongkat itu. Jadi di tongkat om gua itu tertulis huruf-huruf hijaiyah mungkin dari alif sampai ya gitu kan. Nah, entah itu memang ada pengaruhnya atau bagaimana, gua nggak tahu, tapi memang di situ akhirnya si tulisan itu dia deketin ke makhluk itu, dia bakar. Nah, respon dari makhluk halus itu setelah kertas itu dibakar, dia kepanasan. Panas. Kuring ngaku kaula ilmuna leuwih luhur ti kuring. Nah, dia bilang kayak begitu. Nah, di situ istri Pak Sarip, si Dini sama adiknya udah sama gua diem di situ. Kita ketakutan lah, gak tahu apa yang harus kita lakuin di situ. Akhirnya udah tenang, ini urusan saya, kata om gua. Akhirnya di situ udah dibakar, om gua ini ngelanjutin,
ngelanjutin ngasih pertanyaan ke bukan ngasih pertanyaan, ngelanjutin negosiasi dengan si makhluk halus ini. Sok kukuring bere pilihan, lamun kaula teu daek indit, teu daek sieun kanu nitah kaula, ayeuna mah kaula kukuring rek disahadatan bae. Nah, jadi niat si Om ini memang makhluk-makhluk yang memang sering ngeganggu manusia, itu lebih baik ketika diusir kita Islamkan sekalian. Nah, akhirnya dia awalnya kagak mau. Nah, jadi ini makhluk sebetulnya serba salah. Kalau dia balik ke dukun yang nyuruh dia buat masuk ke Raga Pasarip ini, dia bakal kena hukuman juga gitu dari dukun itu. Tapi kalau dia tetap ada di raga si Pasarip ini, dia akan berhadapan dengan Om Gua yang notabene memang praktisi supranatural. Akhirnya udah didesak segala macam, si makhluk halus ini dia mau disahadatin, dia mau. Tapi nggak cukup sampai di situ. Om Gua nanya lagi, sok ayeuna saha deui nu nitah kaula bawa jeung pasukan-pasukan kaula yang hareup ka Simkuring. Nah, dia nggak ngaku, dia ngakunya sendiri. Akhirnya Om Gua nggak percaya di situ. Moal mungkin kaula teu mawa pasukan ka raga ieu, kaula mah geus kataker sakumaha kemampuan maneh asupan raga ieu. Nah, udah negosiasi panjang segala macam. Setelah dibakar, dikasih wirid. Nah, ini makhluk halus ini memang agak kuat juga. Dia sempat kepanasan, dia sempat kesakitan. Akhirnya setelah memang diringkus beberapa kali oleh Om Gua, dia buka suara. Kuring raku, kaula memang luhur elmuna. Nya memang lain hiji nu neutepan awak jalma ieu. Khusus nama tah di dapur di imahna jeung dihareup di pakaranganana aya hiji baturan kula. Hideung jangkung nu hiji awewe pek kamun maneh bisa ngalana mah. Nah, udah ngaku nih si makhluk halus. Jadi sebetulnya dia bawa lagi pasukan. Dia bawa lagi pasukan. Udah Om Gua di situ dia ngelakuin penelusuran lewat jarak jauh. Akhirnya ditangkap tuh beberapa pasukan si jin yang ngediemin Pasarip ini, udah ditangkap, disahadatin. Akhirnya kalau dalam istilah supranatural ada istilah dipesantrenkan. Jadi bukan hanya manusia, tetapi makhluk-makhluk gaib pun itu bisa dipesantrenkan. Jadi konsepnya itu sama seperti manusia. Ketika yang jahat itu bisa menjadi baik itu dengan cara diberi ilmu agama. Begitupun dengan jin. Akhirnya si beberapa jin yang mendiami raga Pasarip ini diberangkatkan lah gitu, melalui teleportasi lah gitu istilahnya, teleportasi ke Arab. Nah, udah selesai, beres. Di situ kita sadarin kembali lah, khususnya sama Om Gua disadarin lagi nih Pasarip. Akhirnya ditanya, gimana Pak? Apa udah mendingan? Alhamdulillah Kang, badan saya ngerasa agak segar, agak ringan sekarang. Akhirnya Om Gua ngasih beberapa wirid khusus yang memang harus diamalkan sama Pasarip ini supaya makhluk-makhluk yang seperti ini nggak muncul lagi gitu. Akhirnya udah ditenangin dulu, Pasarip istirahat dulu di rumah Om Gua, dikasih air segala macem. Akhirnya dia pamitan pulang. Setelah beberapa hari, akhirnya kejadian itu kambuh lagi. Nah, segitu dulu. Tunggu part selanjutnya.